Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai ungkapan syukur kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita, karena memang umur yang Allah anugerahkan untuk kita, mesti kita maknai umur itu adalah waktu, umur itu adalah kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu la yazidu al-mu'mina umruhu illa khairan." Dan sesungguhnya umur orang beriman itu tidak menambah untuknya kecuali kebaikan-kebaikan. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam untaian doa yang begitu indah, beliau mengucapkan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, islahlah untukku agamaku, perbaiki untukku agamaku. Artinya minta diberi pemahaman yang baik dan benar terhadap agama Allah, yang itu menjadi penentu, pelindung dari semua urusanku. Yang kedua kata Nabi, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan islah, perbaiki untukku duniaku ya Allah, disinilah aku tengah menjalani hidupku. Diberi Allah kesehatan, rizki, untuk ibadah sempurna kepada Allah. Itu islahud dunia namanya. Waslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan islah, perbaiki untukku akhiratku ya Allah, yang di sanalah kelak tempat tinggalku. Dimuliakan Allah dengan iman dan amal soleh kita, ditempatkan di syurga. Nah, yang keempat, Rasulullah mengatakan, penting ini yang kita sampaikan. Nabi mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidup ini ya Allah, gerak nafas ini, detak jantung ini, penglihatan mata ini, pendengaran telinga ini, ucapan tutur kata lisan ini, ziyadatan li. Nabi mengatakan ziyadat sebagai tambahan untukku dalam kebaikan. Masya Allah, doa yang indah. Minta kepada Allah hidup ini sebagai waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikan kematian itu ya Allah saat aku rehat, rohatan, rehat, terbebas, terlepas dari keburukan. Nas'alullah al-afu wal-afiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuk nikmat Allah yang juga patut disyukuri. Alhamdulillah wa bi ni'mati tatimmus shalihat.
Hari ini kita sudah ada di hari yang ketiga dari bulan Muharram 1447 Hijriah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, di dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat itu ada dua, ayat Qur'aniyah yang bisa kita baca ya dalam mushaf Al-Quran itu. Yang kedua ayat kauniyah yang bisa kita saksikan, bisa kita renungkan, kita fikirkan, yang berupa ciptaan Allah. Jadi ayat-ayat kauniyah itu ad-dallatu ala kamali ilmihi wa qudratihi. Ayat kauniyah itu menunjukkan betapa sempurna kuasa dan kehendak Allah, ilmu Allah. Wa tamami hikmatihi wa rahmatihi, dan sempurna pula hikmah dan rahmat Allah untuk kita hamba Allah. Maka kita disuruh membaca ayat Qur'aniyah, disuruh melihat, merenungkan ayat kauniyah. Dan di antara ayat-ayat kauniyah itu adalah ikhtilaful laili wan nahar, yaitu silih bergantinya waktu malam dan siang. Bagi banyak manusia tidak mengambil ibrah, pelajaran. Padahal di situ ada ayat-ayat Allah, tanda betapa sempurna kehendak dan kuasa Allah. Misalnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pada pergantian waktu malam dan siang. La ayatil li ulil albab. Lam itu takkidnya, kata menguatkan. La ayat, sungguh yang demikian itu ada tanda betapa sempurna dan kehendak Allah. Li ulil albab, memang tidak untuk semua manusia. Gak semua manusia mikirnya begitu itu. Yang bisa menangkap ayat itu adalah ulul albab, ayat zawil uqul, orang yang punya akal. Dawil qulub, yang punya hati dan difungsikan gitu. Bisa menangkap isyarat dari Allah itu gitu. Jadi Allah tunjukkan sempurnanya kehendak kuasanya itu dengan ayat-ayat seperti itu. Termasuk surat Yunus ayat yang ke-6. Allah berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahari, sesungguhnya pada pergantian waktu malam dan siang, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, dan pada apa yang Allah cipta di langit dan di bumi, la ayatin liqaumi yattaqun, sungguh ada padanya tanda yang menunjukkan sempurnanya kehendak dan kuasa Allah bagi orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh membaca ayat Quran, melihat, merenungkan ayat kauniyah. Sholat duhur di tempat kita ini panas, terik, gerah. Sholat subuh dingin, gelap. Banyak kita nggak memikirkan ayat-ayat seperti itu. Padahal kalau Allah berkehendak, bisa saja waktu itu hanya malam tanpa ada siang, atau sebaliknya. Waktu itu hanya siang tanpa malam. Bisa kalau Allah menghendaki. Itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73. Jelas Allah berfirman. Cuman kita kan kadang-kadang nggak mau merenungkannya demikian. Apa aja yang menyita perhatian dan perasaan kita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum
In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan Muhammad kepada mereka yang tak mampu melihat ayat-ayat Allah itu. Ara'aitum, bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian rasakan? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Sekiranya Allah menjadikan untuk kalian waktu itu hanya malam saja adanya sampai hari kiamat. 24 jam malam saja nggak ada siang sampai hari kiamat. Allah menggugah kesadaran kita, hati dan perasaan kita. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bi dhiya'in afala tasma'un. Allah mengatakan, lantas Tuhan yang manakah selain Allah yang dipertuhankan oleh manusia, yang mampu mendatangkan waktu siang yang terang untuk kalian? Afala tasma'un, itu artinya, apa kalian tidak mendengar? Ini Allah tanya, harusnya kita jawab. Bala ya Rab sami'na. Terus begitu jawaban kita. Tentu ya Allah kami dengar. Kalau kau mengendaki waktu hanya malam saja, nggak mungkin ada siapapun yang mampu mendatangkan waktu siang. Ayat 100, ayat 72-nya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana menurut kalian kalau sekiranya Allah menjadikan waktu itu hanya siang, terang, panas, terik sampai hari kiamat? Waktu tidak ada malam, siang sampai hari kiamat. Dan Allah mampu melakukan itu bila mengendaki. Allah bertanya lagi kepada kita, man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Kalau itu yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Lantas Tuhan yang manakah selain Allah yang dipertuhankan manusia, yang mampu mendatangkan waktu malam yang teduh, tenang untuk kalian istirahat? Afala tubsirun, kata Allah. Apa kalian tidak melihat perbedaan waktu siang, malam, malam, siang? Hah? Allah tanya sama kita, afala tubsirun. Apa kalian tidak melihat ayat Allah ini? Ayat 73-nya Allah berfirman, wa min rahmatihi, maka di antara tanda rahmat Allah untuk kita hamba Allah adalah ja'ala alaikumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun. Wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah adalah ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah menjadikan untuk kalian waktu itu malam dan siang. Waktu malam untuk apa? Litas kunufi, supaya kalian merasakan tenang, teduh, istirahat. Walitabtaghu min fadli, waktu siang untuk kalian mencari nafkah, mencari karunia Allah, rizki Allah. Ujung ayat ini Allah berfirman, wala'allakum tashkurun, dan kiranya dengan itu semua kalian bersyukur. Masya Allah gitu. Seharian kerja capek, lelah, berkeringat, malam bisa istirahat, bangun pagi ini seger lagi. Masya Allah, bersyukurlah kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, para ulama salafus salih banyak menasihati kita untuk bisa merenung. Ya. Dikatakan wa yanbaghi lil mu'min ay ya'khudhal ibrata bimururil layali wal ayyam. Seorang mukmin dan mukminah semestinya bisa mengambil ibrah. Ibrah itu pelajaran. Pelajaran dengan berlalunya waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Ambil pelajaran. Ya. Apa pelajaran kita? Fa innal laila wan nahara yubliyani kulla jadidin.
Poin pertama, sesungguhnya berlalunya waktu malam dan siang itu menyebabkan sesuatu yang baru menjadi usang. Tengok baju yang kita kenakan ini. Awal kali membeli, pertama kita membeli, unboxing ini. Paket, kiriman baju, dibuka, oh baru. Sekarang coba tengok baju kita yang kita kenakan. Usang. Ketika duduk di atas pelaminan, senyum bersama istri, pengantin baru. Sekarang, saya nggak tega ngomong begitu, Pak. Mudah-mudahan tetap pengantin baru gitu loh. Hah? Harus sadar, itulah waktu. Pernah kita berpikir itu, yang baru menjadi usang seiring dengan berlalunya waktu. Wa yuqarribani kulla ba'idin. Berlalunya waktu itu menyebabkan yang jauh menjadi dekat. Tanggal 1 awal bulan, tanggal 30 akhir bulan, jauh. Tapi dengan siang malam, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, yang jauh menjadi dekat. Masya Allah. Ya? Yang ketiga, wa yutawwiyani al-a'mar. Berlalunya waktu malam, siang, itu melipat umur manusia. Nasihat yang indah. Setiap manusia itu sudah Allah takdirkan masing-masing umurnya. Ingat, Nabi mengatakan, janin yang dalam rahim seorang ibu umur 120 hari janin itu, Allah tetapkan untuknya 4 ketetapan. Ajaluhu, rizkuhu, amaluhu, ya, syaqiyun am sa'idun, statusnya, rizkinya, ajalnya, amal-amalnya. Yang keempat, statusnya, apakah dia orang mulia atau orang hina. Sudah membawa takdir umur itu. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Rasulullah menasihati kita. Harus kita perhatikan ucapan Nabi ini. Beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu, kata Nabi, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 70. Ini ucapan Nabi. Wa aqalluhum man yajuzu dalik. Dan amat sedikit umatku yang melampaui umur 70. Ini ucapan Nabi. Itu janin Allah takdir umurnya 60, sebut saja begitu. Hari itu Allah takdirkan dia lahir. Hari pertama menghirup udara. Merasakan kehidupan dunia. Setahun kemudian umurnya 1 tahun. Berarti sisa 59 tahun. Ini umur orang. Tahun kedua umur 2 tahun. Sudah sisanya 58. Anak ini umur 5 tahun. Masih anak-anak. Umurnya sisa 55 tahun. Anak ini sekarang menjadi orang tua. Umurnya 55 tahun. Apa yang kita rasakan? Masih berangan-angan. Mimpi. Ini dan itu. La ilaha illallah. Apalagi jani Allah tahu umurnya 60 tahun. Sekarang sudah 59 tahun, 6 bulan umurnya. Mau apa? Masih panjang angan-angan. Masih banyak punya impian. La ilaha illallah. Inilah waktu. Inilah waktu. Jadi mempercepat umur manusia. Sekarang sudah tahun 1447 Hijriah. Kemarin 1446. Masya Allah. Ya. Lebih dari itu, ulama ini mengatakan wa yushayyibanis sighar. Berlalunya waktu malam siang menyebabkan yang muda menjadi tua, yang semula rambutnya hitam menjadi putih. Itu fakta. Kenapa kita nggak merenung? Sebelum kita lanjutkan, bolehlah saya bertanya sama Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu yang merasa sudah tua usia,
dan memang sudah tua usianya. Pertanyaan saya sederhana, apakah Bapak Ibu bersyukur, Alhamdulillah saya sudah tua gitu ya? Atau Bapak Ibu gelisah, ya Allah kenapa aku tua begini? Coba Bapak jawab, coba. Bapak bersyukurkah? Atau Bapak gelisah, kenapa gua tua begini? Yang mana coba? Sambil Bapak mikir, saya balik pertanyaannya kepada yang masih muda. Wahai kau yang masih muda usia, masih hitam rambutmu, apa kau berharap sampai usia tua? Apa kau berharap rambutmu itu akan memutih? Atau nggak usah putih, nggak usah tua lah, langsung pergi aja begitu gimana? Mana yang masih muda? Rata-rata pertanyaan kalau kita sampaikan orang terdiam karena baru baru saja sadar, baru mikir. Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah taala menjelaskan kepada kita tahapan umur manusia itu ada 5, Pak. Saya kok yakin Bapak nggak menjawab karena masih emang saya tua, emang aku tua. Siapa lagi yang tua? Ustadz aja yang tua kali. Ya Allah. Coba dengarkan penjelasan Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau membagi umur manusia itu ada 5. Yang pertama, usia anak-anak at-tufulah. Hari dia lahir ya sampai umur 15 tahun. Usia anak-anak. Walaupun untuk kita mungkin kita bagi menjadi 2. Bayi lahir sampai 5 tahun, bayi lahir. 5 ya sampai 15 tahun itu usia anak-anak. Tapi Ibnu Jauzi menyebutkan itu masuk kategori usia anak-anak. Yang kedua, usia muda. Syababah. Masih muda. Umurnya 15 sampai 35 tahun. Yang ketiga, dewasa. 35 sampai 50 tahun. Yang keempat, tua. Syaikhukhah atau syuyukh. 50 sampai 70 tahun. Yang kelima, usia lanjut 70 sampai Allah takdirkan kematian orang tersebut. Di majelis kita ini berapa sih usianya kita ini, Pak? Ya? Jangan-jangan masih merasa muda semua kecuali saya saja yang tua. Kan nggak ada yang menjawab. Saya bertanya sederhana, Bapak Ibu yang merasa sepuh, sudah tua usia, Bapak merasa bersyukurkah kepada Allah? Merasa senang atau Alhamdulillah ya Allah aku sudah tua gitu. Atau gelisah. Ya, jangan suka nggak ngerti tanda-tanda penuaan gitu loh. Ya? Nabi Zakaria di awal surat Maryam mewakili perasaan kita. Ya. Dalam doanya beliau mengucapkan Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ini tanda penuaan. Dan pada waktunya, bukan belum waktunya, Zakaria mengucapkan ya Rabb inni wahanal azmu minni. Sungguh aku merasa begitu lemahnya tulang-tulang pada tubuhku ini. Lemah. Dan Sa'usaimin mengatakan tulang izam itu merupakan qawamul jasad, penopang tubuh. Kalau tulang sudah lemah, tubuh sudah lemah. Bangun tidur ya kesemutan lah, yang nyeri, yang kram, macam-macam. Kalau sudah duduk lama mau berdiri, keliengan, ya, nyari pijakan, sadar, ya, sadar memang nggak mudah lagi. Itu faktor usia. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, sudah nampak merata uban di kepalaku. Nah, kalau ada uban, jangan sedih, bersyukur. Gitu. Sudah tua. Hah? Ustadz di mana syukurnya udah tua. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syabba syaibatan fil Islam." Siapa yang tumbuh uban dalam ketaatan kepada Allah, dalam keislaman, serah diri dia kepada Allah, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka uban itu akan menjadi cahaya untuknya di hari kiamat.
Gak usah disemir, gak usah risau. Ini papa udah tua. Emang mah papa sudah tua ya. Tapi percayalah papa masih tetap setia sama mama kok. Gitu. Kan enak. Mau diapain? Bahkan disebutkan dalam satu kisah. Ini pernah saya sampaikan. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu masih ingat atau tidak. Gitu. Tanda-tanda penuaan. Ada seorang laki-laki tua renta. Namanya Ma'an bin Zaidah. Laki-laki tua. Ditanya oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun bertanya, wahai Ma'an bin Zaidah, apa yang kau rasakan di usiamu setua itu? Tua banget itu orang. Apa yang kau rasakan? Ma'an bin Zaid mengatakan, wahai Khalifah, di usiaku setua ini semua serba susah. Susah, sulit. Ya, aku akan tersungkur jatuh meskipun tersandung kerikil yang kecil saja. Dan bahkan tubuhku tak berdaya kalaupun diikat dengan beberapa helai rambut saja. Saking susahnya. Kalau aku lapar, aku marah, dia hidangkan makanan, aku tak suka. Itu tanda penuaan. Ya. Neng, mana makan? Bapak mau makan nih, cepat sini. Iya Pak, iya Pak, tunggu sebentar. Ini Pak makanannya. Makan apa begini? Nah itu rewel gitu, tanda penuaan itu. Hah? Lapar, marah. Dihidangkan makanan, nggak suka. Ya Allah. Gitu nggak kita Pak? Coba Bapak renungkan, gitu nggak kira-kira? Berikutnya, kalau aku duduk di majelis ilmu, aku ngantuk. Tapi kalau kurbahkan tubuhku di atas kasur, aku nggak bisa tidur. Udah, sadar diri kita ini. Pak, Ibu, waktunya ngaji, kuliah subuh. Aku ngantuk. Temennya pulang ngaji, selesai, masih nongkrong di depan rumah, melotot gitu kan. Jadi kalau ngaji ngantuk, di atas kasur nggak bisa tidur, itu tua Pak. Khalifah Al-Ma'mun menggoda laki-laki tua itu. Terus bagaimana perasaanmu dengan perempuan? Dengan perempuan. Laki-laki itu nggak ada matinya memang ya. Man bin Zaid mengatakan kepada perempuan yang tua usia dan tak nampak cantik jelita, aku tak suka. Tapi perempuan muda dan cantik, dia tak suka kepadaku. Nah gitu Pak. Laki-laki itu gitu Pak. Ngelihat perempuan tua, dia tak suka. Ngelihat perempuan muda, perempuan gak suka sama dia. Alhamdulillah, sadar diri kan. Gitu. Ya Allah, itulah tua Pak. Itulah tua. Gitu. Jadi yang harus kita ambil pelajaran itu tadi Pak. Jadi berlalunya waktu siang malam, malam siang, ganti hari, ganti pekan, ganti bulan, ganti tahun, yushayyibanis sigar, membuat yang muda menjadi tua, yang rambut hitam menjadi putih. Maka kita harus bersyukur Pak. Siapa yang mewakili anak muda? Hei yang masih muda usia, pengen sampai tua enggak? Atau enggak usah tua lah, pergi duluan gitu. Jangan sombong, Ustadz. Kakek saya yang tua renta aja belum mati, masa saya mati duluan? Mati enggak mengenal usia. Enggak mesti cucu memandikan jenazah kakek, enggak harus. Banyak fakta kakek memandikan jenazah cucunya itu banyak. Jangan sombong yang masih muda. Ingat yang tua pernah muda loh ya. Yang muda belum tentu sampai tua, jangan sombong. Hah? Ada orang ya udah tua sebetulnya menurut kita tua, bangga. Masih muda, rambutku masih hitam. Ya Allah. Boya nyebut sadar gitu. Yang rambutnya putih pernah hitam, yang hitam rambutnya belum tentu sampai putih, jangan sombong ya enggak. Maka yang hitam, yang putih biasa saja. Oh disemir, luntur Pak. Digondol, tumbuh lagi putih mau apa? Ya sudah itu sunatullah. Ya, itu sunatullah. Maka dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah menasihati kita. Ya, surat Ar-Rum 54 Allah berfirman,
Wallahu khalaqakum min dha'fin. Allah yang mencipta dirimu semula dalam keadaan lemah. Bayi itu lemah gitu. Lo yang tua itu kan pernah jadi anak-anak, pernah jadi bayi juga Pak, walaupun sekarang aki-aki. Dulu bayi Pak, 50 tahun yang lalu, 60, bayi. Sekarang aja aki dipanggilnya, ki gitu. Ya Allah gitu. Allah mencipta engkau semula dalam keadaan lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan kamu yang lemah menjadi kuat. Usia remaja, usia, oh Masya Allah, gunung dipanjat, eh, didaki, pohon dipanjat, oh kemana-mana. Masih muda Pak. Eh? Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, kata Allah. Itu ayat. Kemudian Allah menjadikanmu setelah kuat itu kembali lemah dan beruban. Itu ayat. Senang kita membaca itu. Ya Allah, berarti saya sudah 50 tahun ya. Sudah 60 tahun. Masih sehat, bisa ngaji, bisa sholat. Oh itu yang kita syukuri. Ya kalau rupa ya pasti berubah ibu, bapak. Jadi kalau bapak yang sudah sepuh, ibu sudah sepuh kok masih merasa ganteng, cantik. Itu sisa ketampanan masa lalu. Ibu, sisa kecantikan masa lalu. Gak apa-apa kita senyum depan kaca. Ya Allah. Masih kelihatan cantik. Itu sisa dari kecantikan masa lalu. Maka ibu tengok gambar masa muda. Apalagi di atas pelaminan dulu ya. Cantiknya Masya Allah. Ini foto siapa nih? Ini foto ini dulu waktu masih muda. Banyak yang indah kita kenang. Maka sering saya bilang, sama suami istri nggak usah ribut mulu, udah tua ribut. Ya, katakan kepada istri, kepada suami, Mama, Papa, tualah kau bersamaku, tualah engkau bersamaku, karena hanya denganmu aku berbagi rindu. Cakep, seneng gitu tuh Pak. Udah tua, jalan pagi gandengan, alhamdulillah. Subhanallah, itu harus kita syukuri Pak. Kalau pengantin baru mesra biasa, biasa. Saya mengatakan senyum di atas pelaminan nampak indah, lumrah, siapapun nikah pasti senyum. Tapi kalau prahara rumah tangga menimpa kita dan kita masih senyum, itu yang luar biasa. Sekian puluh tahun kita berumah tangga, kok masih teduh damai hati ini. Ini yang kita harapkan. Megah di atas pelaminan sekian bulan, bubar rumah tangga. Untuk apa ya? Masya Allah. Jadi kita harus ridho dengan istri suami. Ya, itu tadi saya bilang, papa kok udah tua sih banyak upahnya. Iya ma, papa memang sudah tua. Tapi percayalah, papa masih setia kepada mama kok. Percayalah. Hanya di mama yang ada di hati papa ini ya. Gombal kan. Lo nggak apa-apa sekali-kali perlu gitu. Sambil ngasih uang belanja maksudnya. Lo kalau bapak ngomong gitu nggak kasih uang belanja apa artinya itu? Hah? Masa Allah. Pasti istri tersenyum itu. Papa mah bisa aja. Langsung dia ingat masa lalu. Subhanallah gitu. Kita lanjutkan. Muallif rahimahullah taala mengatakan wa kullu yaumin yamurru bil insan fa innahu yub'iduhu minad dunya wa yuqarribu minal akhirah. Nasihat yang indah. Harus kita ingat dan kita mengerti bahwa setiap hari yang berlalu meninggalkan kita itu semakin menjauhkan kita dari dunia dan mendekatkan kita ke akhirat. Ini nasihat yang mungkin kita nggak diperhatikan. Jadi bergantinya waktu demi waktu, siang malam, tahun demi tahun, membuat kita semakin jauh dari kehidupan dunia dan dekat akhirat. Mana buktinya? Gampang, ngukurnya gampang. Kakek, Aki, ayo ikuti jalan-jalan. Ada mall baru dibuka itu, cakep banget. Enggak jual. Aki di rumah aja. Gitu. Susah jalannya. Loh, ada restoran, banyak makanan. Hah? Begini, Aki susah makannya udah gak ada giginya. Berarti sudah jauh dari kenikmatan di dunia. Hah? Susah Pak orang tua itu. Gitu. Maka sadar nggak kita sudah jauh dari dunia, kenikmatan dunia berkurang. Malam susah tidur, melotot aja, nggak bisa tidur, gelisah. Itulah tua. Hah? Dan mendekatkan ke akhirat.
Mohon maaf, saya mohon maaf. Kita tengoklah sekeliling kita, teman tetangga kita. Ya Allah, diuji Allah dengan penyakit yang beliau kesulitan dan sakitnya itu. Ya, mungkin usia lebih muda dari kita. Harus cuci darah sepekan 2 kali, harus begini, harus begini. Ya Allah, makanya Bapak Ibu kalau kita mau bersyukur, jangan kemana-mana ke mall. Tahu duit nggak punya ke mall. Ya kan jalan-jalan bukan belanja-belanja. Jalan-jalan bukan belanja-belanja. Iya juga sih itu. Ayo Pak beli nih, kan Papa ngajak jalan-jalan bukan belanja-belanja. Kalau mau berjalan-jalan itu ke rumah sakit. Rumah sakit. Ada tetangga saya, ibu harus dirawat karena ada perempuan, masih muda. Itu nggak dapat ruang rawat inap, nunggu di tempat itu. Nunggu, saking penuh sesaknya itu rumah sakit. Bayar padahal renungan kita gratis saja kita nggak mau, mending di rumah. Ya, ya Allah. Kalau ada tetangga sakit di mati, Bapak Ibu jenguk ke rumah sakit, coba tengok. Ya, terkapar tergolek di atas tempat tidurnya, dia itu dalam perawatan medis, ya Allah gitu. Kalau itu nggak cukup, datang ke kuburan lebih dahsyat lagi itu. Datang ke kuburan, tengok kuburan itu banyak pusara-pusara orang yang sudah meninggal, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa, mati semua. Ya? Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika melintasi kuburan dia berhenti, Ali berhenti melihat pusara-pusara batu-batu nisan orang-orang di kuburan itu. Ali merenung gitu. Ali bertanya, ya ahlal kubur, ya ahlal wiqsyati, ya ahlal bila, mal khabar indakum. Wahai orang-orang jasadnya telah terkubur, tertanam dalam kubur. Wahai orang dicekam ketakutan dan dalam kesendirian. Berita apa yang sampai kepada kalian tentang dunia yang sudah kalian tinggalkan. Berita apa yang sampai kepada kalian tentang dunia yang sudah kalian tinggalkan. Tentu gak ada jawaban. Adanya merenung saja. Ali kemudian mengatakan, Innal khabara indana, sampai berita kepada kami, anna amwalakum qad kussimat. Harta kalian sebanyak itu, susah payah kalian mencarinya, bangga menggenggamnya, habis dibagi untuk ahli waris kalian. Orang itu dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Wa anna buyutakum qad sukkinat. Bahkan rumah megah yang semula kau bangga menempatinya, sepeninggalmu ditempati orang lain. Dipindahkan jasadmu dari empuknya alas tidurmu, lembutnya selimutmu, sejuk sejuknya ruangan tidurmu, dipindahkan ke liang lahat yang hanya beralaskan, berselimutkan 3 helai kain kafan. Kata Ali begitu. Wa anna zaujatikum qad zuwijat, dan bahkan istrimu yang cantik kau bangga bersanding bersamanya, sepeninggalmu dinikahi laki-laki lain. Ali menangis. Pernah kita menangis ketika memikirkan seperti itu? Ali menangis. Karena dia sadar, Ali sadar bahwa dunia itu penipu. Lelah letih kita dibuatnya untuk mencarinya, membanggakannya. Ketika kemudian datang, lepas semua. Maka Ali mengatakan, Wallahi lawistata'u ayyujibu laqal. Demi Allah, andai orang-orang sudah mati itu bisa menjawab ucapanku tadi, pasti mereka mengatakan, Inna khaira zadinat taqwa. Sungguh bekal yang paling berguna, berfaedah di saat penantian di barzah ini adalah takwa. Iman dan amal saleh. Bukan harta yang berlimpah, bukan rumah megah, bukan pula istri yang cantik dan jelita. Amal saleh. Maka kepada sahabatnya Kumail bin Ziyad radhiyallahu anhu mengatakan, ya Kumail, innal qabra sunduqul amal. Hai Kumail, ketahuilah, liang lahat seperti ini, kuburan seperti ini adalah sundukul amal, peti yang menyimpan semua amal-amal kita semasa hidup kita. Wa idza ja'al maut, maka kalau kematian datang kepada kita, ya'tika bil khabar. Kuburan memberitahukan kita apa amal-amal kita. Masya Allah.
Maka al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, "Fas-sa'idu kullas sa'adati wallah." Maka sungguh demi Allah, orang yang berbahagia itu adalah man hasaba nafsahu wa tafakkara fi inqidha'i umrihi. Itu orang yang selalu menghitung ya dirinya, menimbang amal-amalnya. Lakukan muhasabah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Itu ucapan Umar radhiyallahu an. Hasibu, hitung-hitunglah dirimu sebelum kau dihitung di sisi Rabbmu. Timbang-timbanglah amalmu sebelum ditimbang di sisi Rabbmu. Fa inna dzalika akhaffu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Sebab bila kalian mau menghitung diri kalian sendiri, menimbang amal kalian sendiri, maka nanti akan meringankan hisab di akhirat nanti. Apa artinya? Kita sekarang harus bisa mengkalkulasi, Pak. Untung atau rugi itu bisa kita timbang sebetulnya. Maka sering saya sampaikan, prinsip kita adalah nanti bagaimana. Jangan pernah mengatakan bagaimana nanti, jangan. Yang benar itu nanti bagaimana. Kalau saya nggak beriman, nggak beribadah, nanti bagaimana saya? Jangan kita banyak maksiat mengatakan gimana nanti. Ya pasti celaka lah. Hah? Karena akhirat itu hanya balasan amal kita. Yaumul jaza. Dan dalam surat An-Najm Allah ingatkan kita, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Itu ayat. Kita baca dan kita mengerti. Dan kita implementasikan dalam sikap hidup kita. Allah mengatakan, dan sesungguhnya manusia di akhirat itu nanti tidak akan mendapatkan selain balasan atas apa yang diperbuatnya di dunia ini. Dan semua amalnya itu diperlihatkan kepadanya. Dan dibalas serupa dengan amalnya itu. Masya Allah. Andai kita yakin, nanti kita itu yakin akhirat itu ada. Perhitungan amal itu ada. Pasti yang kita berbanyak amal baik, Pak. Orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan mereka dengan bangga. Dengan senang hati mereka mengatakan, Inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Saya memang sudah yakin semenjak di dunia dahulu bahwa semua amal-amal itu dicatat. Dan terbukti saya terima catatan amalku ini. Jadi kalau kita yakin amal itu tercatat, mudawwanah, tersimpan untuk nanti diberikan akhirat, pasti kan kita harus berbanyak amal soleh. Tapi apa mau dikata manusia, manusia. Dan Allah ingatkan kita, Bapak Ibu tengok surat Al-Kahfi itu. Quran jelas apa? Allah berfirman, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Masya Allah, indah itu Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu membaca, coba tengok terjemahannya, enggak apa lihat tafsirnya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Sungguh kami telah mengulang-ulang menjelaskan kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan beberapa perumpamaan-perumpamaan. Kadang kita sulit memahami sesuatu, butuh perumpamaan, butuh tamsil. Al-Quran banyak al-amsilah, contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan. Allah berikan kepada kita. Supaya kita mengerti. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi sungguh manusia itu banyak menentang. Manusia itu menentang, Pak. Enggak ngerti, enggak paham, jadi ditentang. Maka belajar mengkaji ilmu itu artinya mencoba memahami. Baca ayat, coba memahami. Ya, bukan menyelisihi. Jangan pernah memberikan takwil-takwil kepada ayat.
Dibacanya begini maksudnya, kita nggak punya ilmu kok. Kenapa nggak mengambil penjelasan dari para ulama? Karena Rasulullah mengatakan, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu." Siapa yang mengatakan sesuatu tentang Al-Qur'an, memberikan arti pemahaman tentang Al-Qur'an dengan ra'yu, dengan pendapatnya, atau dengan sesuatu yang dia nggak punya ilmu sesungguhnya, hanya ngomong saja begitu. Apa Nabi mengatakan? "Falyatabawwa maq'ada minan nar." Siap-siap ia tempati tempat yang di neraka. Jadi kita mencoba memahami gitu, bukan menyelisihi. Kita lanjutkan. Jadi hitung diri kita, untung atau rugi. Bapak Ibu, saya suka merenung saja begitu. Ada dua kalimat. Coba Bapak Ibu tentukan mana menurut Ibu Bapak yang tepat. Dan itu menunjukkan sikap kita. Kalimat itu sederhana sesungguhnya. Pertama, untung saya tidak rugi. Kalimat pertama, untung saya tidak rugi. Kalimat yang kedua, rugi saya kalau tidak untung. Rugi saya kalau tidak untung. Bapak jawab yang mana? Hah? Masih mikir. Yang kedua tapi masih mikir. Benar nggak ya? Ya, berarti belum menjadi sikap kita gitu. Dan memang benar apa yang Bapak sampaikan. Yang kedua itu memang tepat. Tapi itu terkadang secara normatif. Implementatifnya itu kadang nggak cocok. Kayak begini, Bapak, Ibu, sholat itu penting atau yang penting sholat? Pasti benar jawabannya. Sholat itu penting. Oke. Prakteknya jauh. Hah? Ayo kita jujur dengan diri kita sendiri. Inilah muhasabah itu begitu caranya. Untung saya tidak rugi. Atau rugi saya. Yang benar adalah rugi kalau saya tidak untung. Seorang pedagang, ya seorang pedagang buka lapak dagangannya, buka tokonya dari pagi sampai sore hari. Gak ada yang beli apa-apa di toko dia, gak ada transaksi. Berarti gak dapat keuntungan. Walaupun barang dagangannya masih utuh, gak ada yang hilang. Orang begini rugi atau untung? Barangnya masih ada. Dia rugi, rugi apa? Rugi waktu. Ya, rugi waktu. Dengan kata lain lebih gampang itu. Ya, untung saya tidak berdosa. Atau rugi saya kalau tidak berpahala. Bapak pilih yang mana, Pak? Jawabannya benar. Mudah-mudahan itu kita jujur dengan diri kita sendiri, Pak ya. Atau kita harus tanya sama diri kita sendiri. Itu pertanyaan harus Bapak yang tanya kepada diri kita sendiri. Ya, ini saya fasilitasi saja. Kita suka tanya begitu. Untung saya tidak rugi atau rugi saya ngantuk. Bapak renungkan. Nanti praktekkan dalam amal. Ya, untung saya tidak berdosa karena saya tidak berbuat maksiat. Atau rugi ke saya kalau nggak dapat pahala karena nggak ibadah. Yang mana? Bapak praktekkan. Ya, jadi yang tepat itu rugi kita kalau tidak dapat pahala. Walaupun nggak berdosa. Kenapa? Karena umur kita harus nambah baik, nambah baik, nambah baik. Nggak tambah baik walaupun nggak tambah buruk, sudah kerugian sesungguhnya. Rugi apa? Rugi waktu. Ya. Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, awalam nu'ammirkum, surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Masya Allah, Allah tanya kepada kita. Ini orang ngomongnya di neraka, gitu loh ceritanya. Allah berfirman lengkapnya ayat begini. Innal ladzina kafaru, ya, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, enggak beriman kepada Allah, bagi mereka adalah azab jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka enggak Allah binasakan dengan kematian, wala yukhaffafu anhu min adzabi, dan kalau ringankan azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah kami balas kekufuran mereka itu. Ketidakimanan mereka itu akibatnya. Azab neraka. Allah kemudian mengatakan, wahum yastarikhuna fiha. Di neraka itu mereka berteriak, mengibah, memohon kepada Allah.
Mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'malu. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Kami akan beramal saleh, bukan amal yang dulu kami lakukan. Dia menyesal, mereka menyesal. Tahu kelirunya amal mereka itu nanti di akhirat. Allah menjawab tadi, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberimu umur yang cukup untuk mengambil pelajaran bagi mau mengambil pelajaran. Umur yang cukup untuk beramal saleh bagi mau beramal saleh. Berapa umur itu? Ulama mengatakan 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun masuk usia 40 tahun, tidak tahu siapa dirinya, nggak mengenal jati dirinya, sampai mati pun nggak akan tahu siapa dia. Ditipu oleh perasaannya sendiri. Wa gharratkumul amani. Kau ditipu oleh angan-anganmu sendiri. 40 tahun itu usia kematangan, orang tahu siapa dirinya. Jadi ketika mereka nggak beramal saleh, nggak beriman, nyesal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami beramal saleh, bukan amal yang dulu kami lakukan. Allah katakan apa? Awalam nu'amirkum tadi. Bukankah kami telah memberimu umur yang cukup untuk beramal saleh? Andai kau mau beramal saleh. Wa ja'akumun nadhir, dan datang sudah kepadamu pemberi peringatan. Sebagian ulama tafsir mengatakan pemberi peringatan itu adalah Rasul dengan syariatnya. Yang kedua menarik, ulama tafsir mengatakan an-nadhir di situ artinya uban. Jadi uban itu ngingetin kita gitu loh. Jangan dibuang, Pak. Hah? Nadhir itu uban. Jadi kalau sudah beruban ya wajar rajin ibadah, benar itu. Udah berubah udah tua, hah? Begadang nggak masuk angin itu. Hah? Udah tua joget-joget goyang-goyang nggak linu itu tubuh. Harus sadar, Pak. Dulu masih muda, rambutnya hitam, disisir rapi. Rapi, klemis gitu loh, Pak. Ganteng, Pak. Minyak wangi, Pak. Harum itu anak. Sekarang sudah tua, nggak bau minyak wangi lagi. Kalau nggak minyak urut, ya minyak angin, Pak. Hah? Minyak urut, ya minyak angin, linu-linu. Jadi kesimpulan kita bahwa memang harus sadar diri. Jadi jangan tahun baru senang, gembira. Umur itu bukan bertambah sebetulnya ya, berkurang. Inqidha'ul umur kurang. 60, kurang kok seneng gitu. Makanya Rasulullah mengatakan, yaqulu malakul maut, malaikat maut berkata, ini hadisnya. Malaikat maut berkata, ajibtu li ibni Adam. Saya merasa heran kepada manusia. Heran. Bu'istu li'aqbida ruhahu wa yadhaku. Aku diutus oleh Allah datang untuk menjemput ruh orang itu. Dia malah tertawa-tertawa. Berapa banyak orang meregang nyawa sepersekian detik kemudian masih senang-senang. Orang berpesta pora, ya, hiruk pikuk, riang gembira. Habis itu mati. Banyak fakta seperti itu. Maka Nabi mengatakan, malaikat mata heran, manusia itu nggak ngerti banget ya. Aku datang diutus Allah mencabut ruh, dia malah ketawa-ketawa. La ilaha illallah. Jadi kita harus merenung, Pak. Jadi tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, ganti tahun. Bukan tambah muda, tambah tua. Tambah berkurang, kurang penglihatan, kurang pendengaran, kurang ingatan. Itu Allah katakan dalam Al-Quran. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 70. Kita baca supaya kita sadar gitu loh, tahu siapa diri kita. Allah berfirman, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Ingat, dan Allah yang mencipta kalian. Kemudian Allah boleh mematikan kalian. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Dan di antara kalian Allah kembalikan sampai usia lanjut. Enggak Allah segera matikan orang itu. Sampai usia lanjut, usia pikun. Likai la ta'lama ba'da ilmin syai'an. Dengan usia rentamu itu kau tak lagi tahu apa yang dulu pernah kau tahu. Sudah lupa, Pak. Udah pikun, nama istri lupa, anak cucu lupa. Ini siapa? Oke, aku kan cucu Hakim, masa lupa? Udah lupa gitu. Itu manusia, Pak. Eh? Masya Allah. Jadi kita harus mudzakarah, ingatkan nasihat diri kita, Pak. Nasihat diri kita. Jangan terlena tertipu oleh perasaan kita. Itu tadi ayatnya, wa gharratkumul amani. Kamu ditipu oleh perasaanmu sendiri.
Saya memang tua, udah 50 tahun, 60 tahun, masih muda perasaan saya. Janganlah suka begitu. Merenunglah gitu. Ya, supaya kita bisa waktu-waktu kita dengan amal-amal yang saleh. Sementara ini Bapak dan Ibu yang bisa kita antarkan sekedar mudzakarah. Jadi kita bersyukur hari ini sudah masuk hari-hari pertama ya, bulan Muharram. Terus pertanyaan mau apa? Tingkatkan semangat ibadah kita. Ya, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah selagi masih ada waktu dan kesempatan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Dan insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan batasi dengan 3 pertanyaan saja, 2 dari bapak-bapak dan 1 dari ibu-ibu. Monggo silakan. Nah, barakallahu fikum. Ini Ustaz, yang terkait dengan sekarang ini ada iklan sampo ya. Nah, yang dikenal pengiklannya itu ya kita sebutin aja karena udah Iya, media kan. iya, Seperti Ustadz lah kita iya, iya, iya. Kita tahu, kita tahu. kita tahu ya. Mm-mm. Dilakukan. Mm. Nah, itu kan menyampaikan tentang hukum. Mm. Ditanya tentang apakah sampo ini halal. Mm. Nah, Beliau jawabannya kan mengatakan halal. halal karena herbal. Sementara setelah pakai sampo itu memang rambut itu menjadi hitam. Nah, Nah, ini mohon untuk nah, pencerahan. coba untuk perhatikan, Bapak Ibu perhatikan. Suatu ketika ayah dari Abu Bakar, ya, Abu Quhafah, datang kepada Nabi, rambutnya putih seperti bulu angsa. Putih seperti bulu angsa. Akhirnya Rasul mengatakan, antar ke istrinya ini. Ini antar ke istrinya. Untuk merubah rambutnya ini. Jangan kelihatan putih kayak bulu asap itu. Pesan Nabi adalah, ingat perhatikan, wajannibus sawadah. Cukup. Hindari warna hitam. Jadi boleh mengganti rambut yang putih asal bukan warna hitam. Itu hadis. Nah, untuk bisa hitam itu banyak caranya. Bisa disemir, bisa dicat pakai pilok kalau mau, atau sampo. Asal niatan kita merubah warna putih menjadi hitam, itu haram hukumnya. Bukan apa sebabnya, media apa. Oh ini kan herbal nih sampo. Kalau niatan Anda untuk merubah yang putih menjadi hitam, haram hukumnya. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan, wajannibus sawada. Hindari warna hitam. Bukan dengan apa? Mau dengan semir kek? Mau dengan sampo herbal kek? Mau dengan cat kalau perlu langsung? Asal menghindari warna putih, haram. Itu hadisnya. Jangan, ini kan bukan semir. Ini kan cuma sampo dari herbal. Kalau niatan kita merubah putih menjadi itu yang Nabi larang. Ada khilaf terserah. Kita menyampaikan satu riwayat. Maka tadi saya bilang, Bapak yang sudah tua usia, putih rambut, Bapak bersyukur atau gelisah? Kalau Bapak masih pengen, pasti gelisah. Aduh aku kelihatan tua. Terus mau apa? Disemir dong Pak, ini ada sampo. Kembali muda? Tidak. Anda menipu diri Anda sendiri. Ya? Dengan kita sadar diri sudah tua, rambut sudah putih, tenaga berkurang, kita bisa mensikapi hidup kita. Takutnya Bapak kalau sudah tua 60 tahun tapi masih hitam rambutnya, nanti ikut ke kemana gitu, ke diskotik lah. Kan masih masa muda. Tahu-tahu ambruk aja begitu. Jangan. Jadi bicara hukum itu, wallahu a'lam bishawab. Saya hanya menyebutkan hadis. Jadi Abu Quhafa, Bapak Abu Bakar, rambutnya putih kayak buru angsa. Kata Nabi apa? Bawa dia ke istrinya, suruh merubah rambutnya. Pesan kedua, wajannibus sawada. Jauh hindari warna hitam. Bukan dengan apa bisa hitam, bukan. Jadi apapun medianya, dengannya, hilang yang putih menjadi itu yang Allah haramkan, Rasul haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oh, tapi ini kan ya sudahlah. Kalau Bapak mau ikut ikuti aja silakan. Nanti akhirnya ditanya oleh Allah ya. Hah? Ini kan bukan semir. Emang di zaman Nabi ada istilah semir? Ada istilah herbal.
Prinsipnya merubah putih menjadi hitam itu yang dilarang. Wajannibus sawada. Masa nggak kamu ucapan Nabi itu? Hindari warna hitam. Apapun sebabnya. Hah? Mau pakai arang itu. Ya, pirang ya. Kita kepada ranah hadis saja. Umumnya orang itu rambutnya hitam. Kemudian menjadi putih, jangan dibalikkan menjadi hitam. Ya kalau bahasa Saimin beliau mengatakan fa'al hadza faqis. Kalau kiaskan saja. Awalnya rambutnya apa namanya? Apa coklat, sebutnya coklat. Ya, coklat lahir coklat memang, bukan hitam. Kemudian tua jadi putih. Boleh dicoklatin? Itu tadi kaidahnya. Jangan kembali ke warna asal. Itu aja gampang kok kalau mau belajar ilmu, Pak. Jadi jangan bikin susah sendiri. Oh, yang Nabi tadi kan mengatakan jauhi hitam. Karena umumnya orang itu awal lahir itu rambutnya hitam. Tua menjadi putih, balikin ke hitam. Nggak boleh. Sekarang lahir udah coklat. Tua jadi putih. Boleh dicoklatin? Jelas jawabannya. Kenapa ditanyakan? Ya, nggak boleh kembali ke asal. Asalnya kulit itu glowing. Oh, apa namanya, Pak? Padat gitu loh. Apa? Ya kenceng. Kemudian sekarang keriput. Boleh dikencengin lagi? Rasulullah mengatakan al-mutafallijat lil hasan. Mutafallijat itu tadi merubah bentuk ciptaan Allah. Itu dilanat oleh Allah. Pengen tato, mencabut buli, dilanat. Emang kenapa sih kalau sudah tato kemudian keriput kenapa? Takut nggak cantik, nggak tampan. Makanya saya bilang, kalaupun kita sekarang keriput, kok merasa ganteng, itu hanya sisa seperti persen dari ketampanan kita masa lalu. Kan udah selesai apa lagi? Biar kelihatan muda. Pak, namanya Aki, namanya kakek. Duduk sama cucu, masih kelihatan muda cucu daripada kakek. Kenapa sih susah amat? Hah? Makanya saya suka mengatakan, cucu itu merupakan sertifikasi, validasi kita sudah tua. Kalau Bapak udah punya cucu, itu cucu kita sudah tua. Itu validasi, sertifikasi. Jangan udah jadi kakek nenek merasa muda, ya salah lah. Hah? Gimana? Iya, Nelly, nenek lincah gitu ya. Apa nggak keseli itu kaki nenek itu? Hah? Ya Allah, gitu. Maka biarkan kita tua tapi sehat, Pak. Jadi saya bilang, Pak, Ibu, kalau kita minta kepada Allahumma ya Allah, jangan kau jadikan aku tua lah, gitu. Nggak Allah ijabah doa kita. Ingat, minta tidak tua Allah nggak akan ijabah. Itu sunatullah. Tadi saya sebutkan ayatnya. Dari lemah menjadi kuat, lemah dan itu sunatullah. Kalau kita minta sehat, insya Allah ijabah. Itu kita minta. Allah minna nas'aluka afwa wal afiyah. Ya. Allah ma'afini fi jasadi dan sebagainya. Minta kepada Allah. Bayangkan sudah tua loh. Gak kelihatan muda, uban rata. Tapi kok rajin ibadah. Allahu Akbar. Bersyukurlah. Ini masih muda usia geletak di rumah sakit. Alat pasang. Masya Allah. Ya. Gigi kalau dirasa bahwa itu mempersulit pencernaan dan ya menjadi masalah, nggak ada masalah. Kayak misalnya begini, orang hidupnya orang mohon maaf kelewat pesek Pak, sehingga susah susah bernapas, nggak apa-apa dioperasi Pak. Karena ada mudarat yang dilarang itu ya al mutafallijat lil hasan. Dia lakukan proses operasi itu untuk menambah ketampanan kecantikan. Itu nggak boleh, haram. Itu hadis. Ya, gigi diratain untuk apa ratain itu sudah begitu maka orang mengenali susunan gigi memang berbeda tiap orang Pak. Jadi zaman tes DNA itu kalau misalnya jenazah itu pakai susunan gigi biarin aja begitu. Apa Bapak pikir Bu pikir Allah salah mencipta seperti ini gitu? Hah? Enggak. Maka Hasan itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Rata-rata kita kalau dia itu Hasan menurut kita. Ya Allah Hasan itu aku jadi orang kaya, banyak harta, rumah megah, mobil mewah, sehat tubuh saya. Nah, kalau gue miskin, hasanahnya di mana ya Allah? Hasan itu menurut Allah bukan menurut kita. Coba kita rubah mindset kita. Jadi minta apa saja itu menurut kita, perasaan enggak.
Menurut Allah, hasanah itu menurut Allah. Kalau Allah baik menurut kita, menurut Allah itu baik bagi kita itu begini, itu yang terbaik. Ya, saya kan sering menjelaskan hadis itu. Inna min ibadi, di antara hamba itu ada orang yang gak akan membuat baik imannya kecuali kekayaan Allah kayakan. Kalau Allah fakirkan, rusak imannya. Yang kedua kata Allah, ada orang yang gak akan membuat baik imannya kecuali kefakiran. Allah fakirkan, kalau dia kaya pasti rusak imannya. Yang ketiga, ada orang yang tidak membuat baik imannya kecuali kesehatan. Allah sehatkan. Kalau Allah sakitkan, dia rusak imannya. Nah yang keempat menarik. Wa inna min ibadi man la yuslihu iman illa saqam. Ada hamba itu orang yang tidak akan membuat baik imannya kecuali penyakit. Sakit aja ini orang. Tapi dia tenang dalam keimanan, sabar dia. Kalau di saya dia berubah. Jadi Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Ya. Jadi kita harus terima semua ketentuan Allah. Nggak salah kok. Makanya Bapak suka mengatakan begini. Ibu mengatakan, Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Robku kalau kaya. Coba sekarang kalau miskin, ridho nggak dengan takdir Allah miskin? Raditu billahi robba kalau sehat, kalau kaya. Kalau fakir, ridho nggak? Coba kita merenung. Sampai detik ini, apa di rumah kita, apapun, Bapak ridho nggak? Atau masih punya segudang impian? Pengen ini, pengen ini. Harusnya ridho, Pak. Kenapa ridho? Dengan kita ridho, kita bisa bersyukur. Dan dengan syukur Allah tambah. Kalau Bapak nggak ridho, masih ngegerundel hidup ini, nggak ada kata syukur, Pak. Dan tersiksa hati dan perasaan kita sendiri. Jadi menyiksa kita bukan orang lain, kita sendiri, salah sikap kita. Ayo kita belajar. Saya salah pilih istri. Nggak ada yang salah. Terbaik Allah berikan untuk kita istri kita. Itu pakai nyesal segala. Salah pilih suami. Nggak ada yang salah. Ini terbaik buat Anda. Hah? Supaya kita bisa ridho itu Pak. Dengan ridho kita bersyukur dan Allah tambah. Tambah bahagia. Ya, tambah berkah begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah dari ibu ada mungkin nggak ada. Oke. Baik, alhamdulillah cukup. Dan karena tadi Ustaz telah menutup, insya Allah apa apa yang telah kita dengar tadi dapat kita mengamalkannya dan juga menyampaikan kepada ya barangkali istri atau suami atau anak yang tidak berhadir pada kesempatan kali ini. Dan kemudian untuk tahun depan, untuk minggu depan, kajian minggu depan kita ada puasa syuro. Nah, untuk mungkin konsumsinya masih mungkin diperkirakan tidak ditiadakan begitu. Nah, oke. Nah, baik, demikian majelis kita pagi ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.